Moderator serta MC pada siang hari ini saya Ibu Suryeti dari SDN Kapuk 11 Pagi. Kemudian narasumber kita yang pertama ada Bapak Haji Damas seperti yang di awal tadi saya katakan, pemimpin redaksi majalah Gema. Kemudian ada Bapak Muhammad Fajri, MPD dari penulis ya. Dan ada juga didampingi oleh Bapak Kasudin Pendidikan Jakarta Barat yang saya hormati, Bapak Diding Wahyudi MPD yang diwakilkan pada siang hari ini oleh Pak Sunardi, staf PTK. Selamat siang Pak Sunardi. Kemudian yang saya hormati Ketua KGP Jakarta Barat, Ibu Rumiatun MPD. Selamat siang Ibu Rumi. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak yang didampingi oleh Bapak Yohanes. Silakan Pak Yohanes. Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi
kepada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air beriak tanda tak dalam. Cakep, Air tenang seperti berlian. cakep. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Siang, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat, hidayah, inayah serta nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat bertatap maya untuk kesekian kalinya dengan komunitas guru penggerak Jakarta Barat. Yang saya hormati Bapak Sunardi selaku staf PTK, dalam hal ini Pak Kasudin, Bapak Diding Wahyudi. Yang saya hormati narasumber kita Bapak Haji Damas dan Bapak Muhammad Fajri, teman-teman pengurus komunitas guru penggerak Jakarta Barat, dan seluruh guru dimanapun berada yang mengikuti webinar hari ini. Ucapan ribuan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua. Kami membuat webinar ini untuk memfasilitasi, terutama ya karena ada beberapa masukan, terutama teman-teman guru yang pernah curhat ke kami, gimana sih caranya membuat tulisan dan bisa masuk ke dalam majalah. Nah, dalam hal ini majalah kita yang sering kita baca di sekolah itu kan majalah Gema ya, Gema majalah PGRI ya, keren majalahnya itu, banyak informasi-informasi yang dapat kita peroleh dari tulisan teman-teman guru di berbagai wilayah. Nah, menyikapi hal tersebut, maka kami dari komunitas guru penggerak Jakarta Barat berinisiatif membuat acara seperti ini. Ya, walaupun sebenarnya rencananya pengennya kita luring gitu ya, bisa saling bertatap muka gitu kan. Cuma setelah melihat kondisi, kemudian mungkin ada teman di wilayah lain dari Jakarta Barat yang juga ingin ikut bergabung seperti itu, akhirnya ya sudah kita lakukan kegiatan ini secara daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekonsentrasian gitu ya teman-teman semuanya dalam mengikuti materi yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber kita yang siang hari ini, yang insya Allah sudah kompeten di bidangnya ya. Seperti Pak Haji Damas itu kan beliau sebagai pimpinan redaksi dari majalah Gema itu sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan bertanya sebanyak-banyaknya dengan beliau, bagaimana sih Pak Haji tip and tricksnya bisa tulisan saya bisa masuk nanti ke majalah Gema. Nanti kalau sudah masuk Bapak Ibu pasti akan ketagihan, besok saya nulis lagi ya untuk edisi yang keberapa gitu kan. Nah, kebetulan juga ada Pak Muhammad Fajri ini. Ini adalah seorang guru juga seperti kita, tapi beliau itu seorang penulis yang produktif. Buku karyanya sudah sangat banyak ya. Nah, nanti Bapak Ibu juga silahkan bertanya bagaimana sih menulis yang selama ini mungkin dari kita ada beberapa yang menganggap susah, apalagi kalau sudah mentok gitu. Nah, beliau punya tips and triknya nih, bagaimana nih nulis terutama artikel gitu ya yang bisa nanti akan diterbitkan di sebuah majalah atau mungkin tabloid seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan mewakili teman-teman dari komunitas guru penggerak Jakarta Barat. Batu pecah dibenturkan. Cakep.
rusak bunga di tengah taman. Artinya, Terima kasih kami haturkan. Selamat untuk Bapak Ibu Guru untuk berwebinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, pertama tadi perwakilan dari suku dinas Jakarta Barat, Pak Sunardi, Bu Rumiatun, yang saya banggakan selaku Ketua KGP Jakarta Barat, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, Pak Fajri selaku narasumber yang kedua yang saya banggakan juga, yang walaupun belum kenal langsung tetapi saya sudah sering dengar namanya, dan Bapak Ibu sekalian selaku guru penggerak yang saya yakin hebat-hebat gitu ya. Karena dulu saya sering bergerak tapi tidak disebut guru penggerak gitu ya. Karena dulu masih zamannya bukan guru penggerak barangkali. Perkenankan saya berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian sesuai dengan tema, sesuai dengan permintaan dari Bu Rumiatun bersama teman-teman, bahwa saya diberi tugas untuk memberikan trik ya. Sebenarnya sih bukan trik, mungkin sebagai pengalaman saya saja selaku praktisi dari lembaga pendidikan dan masuk organisasi PGRI, dan di dalamnya ada majalah ya. Barangkali sudah tahu, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rumiatun bahwa di PGRI ini terutama Provinsi DKI Jakarta ada yang namanya majalah Gema Widya Karya PGRI. PGRI Provinsi DKI Jakarta, itu barangkali lengkapnya ya. Bentuknya mungkin sudah sering lihat ya, sering datang ke sekolah, itu pun kalau berlangganan ya, karena sekarang ini mungkin ini ya, ini logonya dan sebagainya seperti begini, ini majalahnya seperti inilah, hampir tiap bulan selalu terbit, dan alhamdulillah tidak setiap bulan saat ini ya, karena memang beda setelah COVID itu kami ibaratnya agak susah payah lah untuk menerbitkan majalah itu karena satu dan lain hal, mungkin tidak perlu saya sebutkan dari sini, tetapi tetap eksis insya Allah, dan itu semua berkat dari teman-teman yang suka literasi. Jadi kalau suka literasi udah pasti majalah itu yang majalah mainstream yang sekarang ini mungkin sudah langka ya, adanya majalah-majalah online semuanya, dan yang ada majalah Gema ini masih insya Allah masih eksis. Mungkin dari PGRI pusat atau PGRI masih ada Suara Guru ya, dan itu untuk nasional sifatnya, dan di mana aja atau yang mana saja silahkan, itu adalah perangkat yang bisa membantu PGRI dalam hal penerbitan ya. Nah, khusus untuk majalah Gema, barangkali nanti ya triknya atau apa yang saya ingin saya sampaikan tentang bagaimana caranya Bapak dan Ibu menulis di majalah itu, yang insya Allah akan kami muat, dan bukan insya Allah barangkali karena itu sudah menjadi kewajiban kami ya, kewajiban kami untuk memfasilitasi literasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Itu biasanya 99,9% dimuat ya. Yang 0,1% itu biasanya tidak sesuai dengan apa yang kami kehendaki misalnya ya. Tapi ini belum sampai ke yang lain ya. Baru awalnya saja. Dari sekarang sudah saya arahkan. Kalau misalnya ada makalah ataupun mungkin tulisan-tulisan ataupun hasil tulisan berupa penelitian yang begitu panjang, ya mungkin tidak cocok untuk majalah kita, karena majalah kita mungkin paling banyak 3 halaman lah barangkali. Kalau misalnya sampai 5, 6 sampai apalagi sampai puluhan halaman, itu namanya makalah atau dituliskan sebagai masukkan saja ke jurnal ataupun ke makalah-makalah yang lain.
Tapi kalau untuk majalah kita nanti ada batas-batasnya. Itu barangkali sebagai pembuka ya. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin terlebih dahulu saya sampaikan perkenalan dulu barangkali ya. Karena bisa dilihat di majalah Gema, saya ada di bagian depan itu ada saya sebagai pemimpin redaksi, katanya dipercaya seperti itu. Dan kami semuanya sebenarnya banyak yang menjadi reporter. Jadi di dalam Gema itu ada pimpinan umum, yaitu dari PGRI, namanya Pak Haji Ujang Arifin ya. Beliau bekas mantan sekretaris dinas, kemudian saya sendiri pemimpin redaksi, dan yang lain-lainnya ada reporter, ada sekretaris redaksi dan sebagainya. Saya kira Bapak dan Ibu bisa melihat di depan di velg ini ya, di bagian depan ada susunan ya, termasuk pelindung, penasihat dan sebagainya. Saya pikir itu sudah biasa ya. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Damas, itu cuma 5 huruf, DAMAS, Damas ya. Usia saya saat ini mungkin nanti November yang akan datang sudah realnya 73 ya. Realnya 73 dan saat ini kalau resminya ya 72 gitu. Karena mungkin ada hal yang salah pada saat penulisan ijazah yang pertama. Kemudian pengalaman atau riwayat hidup saya dari awalnya sebagai guru, sama dengan Bapak dan Ibu sekalian, guru SD ya. Kemudian meningkat guru SD diangkat SD Impres tahun 74, SD Impres pertama barangkali. Mungkin kalau yang satu angkatan dengan saya yang sudah aki-aki, sudah lansia ini mungkin ya sama nggak tahu ya. SD Impres tahun 74. Kemudian saya ditempatkan di Jakarta Timur, dekat rumah saya sekarang di Pasar Rebo. Kemudian pindah lagi ke Jakarta Selatan sesuai dengan rumah saya pada saat itu. Pindah, kemudian jadi kepala sekolah tahun 90 ya. Kemudian tahun 98 dipercaya menjadi pengawas SD, waktu itu pengawas TK SD di Kecamatan Cilandak, kemudian Pasar Minggu, dan terakhir di Jagakarsa. Jadi terakhir saya di Jagakarsa untuk kedinasan ya. Di Majalah Gema dimulai dari tahun 2002, saat itu saat banjir besar di Jakarta, yang kemudian saya menulis laporannya dan diterima oleh redaksi, dan sampai saat ini saya diterima menjadi ya yang ngurusin lah Majalah Gema itu di sekitar itu. Saya kira itu mungkin perkenalan dari saya. Dan kampus, termasuk di kampus, termasuk di sekolah. Kalau ada kegiatan silahkan dimuat atau silahkan dikirimkan kepada kami. Namanya bentuk tulisannya berupa news ya, berupa news. Kemudian yang bentuk yang tulisan yang kedua berupa future ya. Berupa future itu artinya mungkin sama dengan tulisan-tulisan atau artikel-artikel ilmiah populer yang bisa dimuat di majalah kita sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya sudah saya katakan tadi, tidak berpanjang-panjang, tetapi sedang-sedang saja, maksimal 3 halaman yang sudah jadi. Barangkali kalau untuk A4 itu 3,5 paling banyak ya. Itu kemudian bisa kami buat sedemikian rupa sampai 3 halaman itu paling banyak ya. Dan kalau yang sedang, yang biasa itu adalah 2 halaman. Itu bisa Bapak dan Ibu tulis, dikirim ke kami ya. Nah, ini terkirim ke kami, nanti ke email, baik ke email Gema ataupun ke email saya. Nanti akan saya kasih tahu emailnya, sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu susah-susah, tinggal diklik saja email saya, dikirimkan naskah yang sudah ada, insya Allah penerbitan yang akan datangnya dimuat. Jadi itu ya, yang pertama adalah tadi news, itu berita. Yang kedua adalah future. Dan yang ketiga bisa saja, karena kami ada punya rubrik namanya serba-serbi. Bisa saja bisa ke arah sastra. Mungkin Bapak dan Ibu punya keterampilan untuk menulis cerpen, silakan. Ya, walaupun tidak selalu ada cerpen, tetapi
dikasih kesempatan, dikasih rubrik, namanya rubrik serba-serbi. Dan itu kami akan tampung Bapak dan Ibu yang mau menulis cerpen. Silahkan, ya, pasti dimuat, ya, pasti dimuat. Dan juga puisi, kalau puisi memang rutin karena banyak sekali penulis-penulis puisi yang juga kami naskahnya juga tidak pernah kekurangan karena banyak sekali, tinggal dipilih saja, ya, cara bergantian gitu ya, tidak yang itu saja yang dimuat. Itu mungkin 3 jenis tulisan yang bisa dimuat di majalah Gema, ya, di majalah Gema. Sekali lagi, news berarti berita. Bapak dan Ibu boleh, sekali lagi boleh ya, boleh menulis hasil liputannya kepada kami, dikirim sama seperti tulisan-tulisan yang lain, yaitu kerangkanya tentu saja sama, ya, kerangka tulisannya dengan kerangka jurnalistik yang lain berupa, bentar ya, supaya pas saya ini karena di sini saya tidak bisa screenshot, saya sudah kirim sebetulnya materinya kepada Bu Atun, tapi baiklah saya ambil dari sini saja, sebentar. Itu Bantu share screen Pak Haji ya? kalau boleh, kalau memang sehingga Ya, nanti bisa teman-teman bisa ya lihat karena saya sebentar sudah tidak saya. sempat lagi, ya. Saya coba share Jadi screen kita ya tunggu. Pak Haji. Iya, boleh. Itu malah lebih bagus lagi sehingga Bapak dan Ibu bisa melihat langsung termasuk biodata saya, tapi itu dilewatkan saja Bu Atun. Itu materinya saja Ya, barangkali bentar ya Pak yang Haji. bisa. Ya, Oke. ya. Jadi itu ya, kita tunggu share screen-nya, mudah-mudahan bisa kita baca bersama. Kemudian jadi sambil nunggu saya sampaikan pula apa namanya, ketentuan-ketentuan penulisan berita itu ya seperti itu. Ya, ada hal-hal yang kita pedomani ya menulis. Namun selanjutnya pada saat prakteknya, bentar, bisa dilihatnya ini Oh, bisa sih. Lalu saya oh coba Pak ya, bisa coba dibantu nih saya share ya. iya silakan ya. Tapi saya bisa bisa lanjut ya, bisa terus ya, daripada berhenti. Ya, lanjut Pak Haji, Jadi gini, lanjut. pada prinsipnya itu sebagai teori ya, teori. Tetapi pada prinsipnya, kalau ada tulisan-tulisan yang sudah dikirim kepada kami, kenapa saya bilang kan tadi, saya bilang pasti dimuat, jaminan pasti dimuat. Artinya, apakah itu berupa berita atau news ataupun artikel ilmiah populer ataupun yang lain-lain berupa sastra, itu semua akan kami sunting, ya, akan kami edit sehingga sesuai dengan apa ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi jangan khawatir tulisannya berantakan saja, misalnya beritanya berupa ya menyatakan bahwa di sekolah ini ada kegiatan ini dengan jumlah pesertanya sekian, ada pentas seni, siapa yang hadir, itu saja bisa kami muat asalkan ada pendukungnya, misalnya foto-foto dan sebagainya. Itu barangkali ya secara kasarnya seperti itu. Makanya saya bilang insya Allah dimuat. Kalau misalnya di sekolahnya Bu Suryati atau di sekolahnya siapa, itu ada kegiatan pentas seni atau mungkin kegiatan implementasi dari P5 ya, dari yang biasanya suka ditampilkan hasil dari P5 di sekolah masing-masing, itu kan biasanya suka ditampilkan, kemudian diambil dokumentasinya, lalu dikirimkan kepada kami. Insya Allah kami muat. Ya. 99,9 saya kasih masih tetap dimuat juga. Insya Allah. Ya. Itu barangkali
sebagai dasar dari bagaimana Bapak dan Ibu bisa mengirimkan naskah berupa berita seperti itu. Belum bisa ya, Bu, buat ini? Belum bisa. Baik, jadi itu ya. Pak Yudi. Itu tentang bagaimana Bapak dan Ibu bisa mengirimkan, ya, bisa mengirimkan. Nah ini barangkali terus dilanjutkan saja mungkin biografinya karena waktunya terbatas, jadi sudah. Baik, nah ini dia. Jadi pedoman penulisan jurnalistik ini belum masih yang tadi ya, yang awal. Jadi pedomannya ya kita ini kan saja sebagai teorinya ya, supaya nanti Bapak dan Ibu dengan pedoman ini tidak melenceng ke kemana-mana, walaupun saya katakan tadi tulisan bagaimanapun yang penting jelas, ada fotonya, ada datanya, insya Allah kami muat ya, itu ya. Jadi itu saja apa namanya kesepakatannya gitu, kira-kira begitu ya. Soalnya banyak juga yang nulisnya sudah bagus banget, gitu. Sudah bagus banget, ya kayak jadi meringankan pekerjaan kami gitu. Itu aja. Jadi pedomannya adalah seperti ini ya. Jadi bersifat faktual dan aktual. Ya faktual itu berarti fakta, berarti tidak fiksi, tidak fiktif, tidak karang-karangan gitu. Saya pikir namanya kan berita, tidak karang-karangan. Aktual itu ya paling tidak dalam bulan-bulan terakhir lah gitu ya, karena memang bulanan, jadi ya kalau terlambat 1 bulan atau terlambat 2 bulan ya wajar saja lah, namanya majalah bulanan gitu. Kalau harian itu sekarang ini beritanya ya bisa tiap saat, pagi siang sore ada di media online ya barangkali ya. Yang sekarang ini marak adalah media online. Tapi kan media online itu ya pada saat itu 1 hari, 2 hari, 3 hari masih bisa kebaca. Tapi berikutnya sudah tidak ada lagi, mungkin sudah terhapus dan sebagainya. Khusus untuk majalah kita, karena berupa majalah yang berupa majalah mainstream yang masih ada, masih eksis, ya ini adalah bisa dimanfaatkan sampai tahunan, sampai 5 tahunan, 10 tahun bisa saja. Karena disimpannya di perpustakaan. Di perpustakaan ya berarti adik-adik kita, anak-anak kita yang periode berikutnya, generasi-generasi berikutnya atau guru-guru yang lainnya tetap masih bisa baca karena berupa di perpustakaan itu. Itu keunggulan daripada majalah mainstream yang sekarang saya perkenalkan ini ya. Jadi yang pertama tadi bersifat faktual dan aktual. Faktual itu ya sudah jelas ya, fakta, tidak fiktif. Kemudian menggunakan kalimat yang efektif tuh tidak ngalor ngidul kayak sastra ya, tidak ngalor ngidul, tapi ya sesuai dengan yang saya katakan tadi, kalau berita mungkin paling banyak 2 halaman lah gitu ya, dengan foto-foto, dan itu pun akan kami sunting lagi sedemikian rupa sesuai dengan materi yang ada, sesuai dengan dasar yang bisa dipertanggungjawabkan dan kemudian kami muat dengan hasil suntingan ataupun editan dari kami. Kalimat efektifnya saya pikir kalau secara saya buka aja rahasianya lah. Kami memang sengaja merubah sedikit-sedikit yang tidak sesuai dengan ketentuan, itu merubah baik itu ejaannya ataupun mungkin kalimat-kalimat yang memang tidak sesuai gitu. Karena kan majalah kita majalah pendidikan, maka kita harus mungkin juga harus sesuai dengan undang-undang yang ada, misalnya undang-undang sistem pendidikan nasional atau undang-undang guru dan dosen. Ya, kalau misalnya dulu kita menyebutkan murid, mungkin sekarang ini dengan siswa ataupun peserta didik. Nah, itu kami tugas kami. Ya, jadi nanti tulisan-tulisan berikutnya dirubah sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu yang makanya disebutkan kalimat yang efektif. Nah, kemudian menggunakan 5W dan 1H. Itu sama, ini wajar. Dimanapun yang namanya jurnalistik itu seperti ini. 5W, what, apa, who, siapa, kemudian when, ya, when, kapan, why, bagaimana, mengapa, kemudian where.
di mana, dan yang terakhir adalah how, ya, bagaimana. Itu saya kira sudah umum, ya, sudah lazim, dan itu semua bisa dirubah-rubah. Mana yang terpentingnya? Siapa? Mungkin orangnya. What itu mungkin apanya, ya. When itu waktunya kapan. Kemudian why itu mungkin bagaimananya, ya. Yang itu dilihat daripada urgensinya. Bisa saja didahulukan yang what, didahulukan yang who, didahulukan yang why, atau juga how bisa juga didahulukan gitu. Bagaimana? Karena mungkin bagaimananya itu penting karena langka, ya. Karena langka tulisan ataupun kejadiannya adalah bagaimana ini kegiatan ini bisa, ya, kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, berarti itu ya pedomannya saja, ya. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan struktur piramida terbalik. Ya, nanti ada piramidanya, ya. Ada struktur piramida terbalik, yaitu penyajian berita paling dasar yang umum biasanya untuk straight news atau berita yang langsung, dan future itu yang artinya saya sudah jelaskan tadi, yang berupa artikel ilmiah populer yang bisa waktunya yang akan datang. Jadi bukan cuma berita. Kalau berita itu berarti kan yang hari ini saja atau beberapa hari yang berikutnya. Kalau future itu sampai kapan pun bisa, ya. Sehingga termasuk penulisan kalimatnya, termasuk penulisan waktu dan sebagainya, itu nanti kita atur sedemikian rupa. Misalnya kalau straight news itu berarti kan langsung itu ya hari ini, misalnya beritanya hari ini ada ada pelatihan penulisan artikel ilmiah dan sebagainya, seperti hari ini gitu. Tapi kalau yang namanya future itu kegiatan hari ini tuh dirubah sedemikian rupa menjadi tulisan-tulisan yang berupa pendapat-pendapat, kemudian yang bisa bukan cuma hari ini saja sebagai topiknya. Gitu. Baik, coba lanjut ke halaman berikutnya, Bu. Atau siapa yang mengoperasikan ini? Nah ini piramida terbalik itu, ya, yang pertama kali itu yang banyak itu, ya, yang banyak itu berarti kan banyak. Kalau piramida terbalik itu yang lebih luas itu, yaitu informasi paling penting yang saya katakan tadi, yang mana yang update-nya itu, yang paling pentingnya itu yang mana. Bisa how-nya, bisa who-nya, bisa what-nya, bisa when-nya, pokoknya itu bisa dibalik-balik, ya. Bisa dibalik-balik, ya. Kemudian yang kedua adalah informasi lain yang penting saja, berarti kan biasa-biasa saja. Dan yang terakhir adalah informasi penunjang yang ya semuanya juga penting, tetapi informasi yang paling ini yang saya katakan tadi yang paling banyak diminati, yang paling banyak perhatian orang dan sebagainya, itu adanya di puncak atau di piramida terbalik yang puncaknya, bukan puncak ya, dasar tetapi terbalik gitu, ya. Saya kira gambarannya seperti itu, ya. Mudah-mudahan cukup waktunya tinggal dikit lagi. Kemudian yang selanjutnya barangkali ini mungkin penampilan dari majalah kita. Kebetulan Mira, lagi ikut webinar ya? Yang Bapak nge-share? Yang guru penggerak? Kebetulan ini pada saat itu kan Putri Aryani sedang top-topnya ya untuk ikut AGT, American Got Talent, dan mendapatkan buzzer golden buzzer dari Simon Cowell itu sampai September 2023 itu pokoknya ngetop seluruh dunia lah seperti itu. Makanya majalah Gema pun tidak ketinggalan gitu. Kita ambil profilnya, fotonya kebetulan pada saat di istana, dan ya alhamdulillah bisa. Ya, jadi majalah Gema pun bukan cuma sekedar majalah pendidikan saja, tapi ada juga hiburannya gitu ya. Seperti ini kan ya termasuk hiburan. Silahkan, bisa saja kalau Bapak dan Ibu mau menuliskan yang sudah saya katakan tadi. Nah, baik,
saya untuk hal ini, untuk trik-triknya ataupun ketentuan dasarnya sudah saya sampaikan. Nah, mungkin terakhir ingin saya sampaikan bagaimana Bapak dan Ibu bisa mengirimkan naskah tulisannya. Yang pertama, saya katakan naskah itu bisa ditulis dengan yang paling bagus itu ya kami menerimanya dengan apa namanya format Word ya, format Word. Ya yang lain juga bisa, mungkin PDF dan sebagainya bisa, tetapi Word itu yang paling efektif karena nggak susah-susah kami mengeditnya gitu loh. Kami bisa sampaikan di calon ke percetakan. Saya percetakan juga tidak susah-susah untuk mengeditnya dan juga selanjutnya pokoknya untuk memudahkan ya. Dengan font 12 ya. 11 juga boleh, tapi nanti akan kita perhitungkan kalau 12 itu rata-rata kita bisa perhitungkan. Misalnya ada 3 halaman A4 itu akan bisa diterbitkan di majalah itu ada berapa halaman. Sehingga kita bisa perhitungkan. Majalah itu bisa terbit dengan jumlah halaman 56 ya. Sekali lagi, setiap terbit itu 56 halaman dengan semua rubrik. Gitu. Itu barangkali Bapak dan Ibu bisa kirim kepada kami ke email yang saya katakan tadi ya. Lalu rubriknya ini masih ada juga yang mungkin bisa dipertimbangkan kalau Bapak dan Ibu mau menulisnya. Seandainya rubriknya juga tidak tahu atau tidak bisa mengarahkan sendiri, nggak apa-apa, nanti kami yang baca, kami tersunting dan atau mengedit akan masuk ke mana gitu. Ya. Kalau editorial itu jelas itu hak dan kewajiban kami selaku redaksi yang menulisnya yang sesuai dengan update daripada hal-hal yang beredar pada saat ini ya. Misalnya sekarang kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 atau dengan ada yang hal-hal yang lain itu bisa ditulis di editorial. Kemudian ada laporan utama. Laporan utama itu biasanya kegiatan-kegiatan yang kami tulis, yang kami muat, yang update. Taruhlah misalnya biasanya kalau yang laporan utama kegiatan PGRI ya. Atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain ada kaitannya dengan kedinasan, tetapi bisa berkolaborasi dengan PGRI ya. Kedinasan maksudnya info dinas, misalnya ada pelatihan apa, misalnya sekarang sedang berlangsung di Jakarta Selatan ini pelatihan atau pembinaan daripada guru-guru P3K ya di Jakarta Selatan. Nah, itu kan ada kaitannya dengan kedinasan. Maka dan PGRI yang menyelenggarakan. Maka nanti kami akan muat sebagai laporan utama. Ya. Foto-fotonya lebih banyak pastinya, kemudian juga tulisannya juga tidak dibatasi 2 atau 3 halaman sesuai dengan materinya lah gitu ya. Itu laporan utama. Kemudian profesi karir. Profesi dan karir ini mungkin Bapak dan Ibu yang guru P3K, yang guru atau apa saja yang sudah dalam pembinaan kepegawaian dan sebagainya itu punya pendapat, punya asumsi atau punya apa yang sudah ada di dalam pikiran kita, mau saya tulis ini karena sesuai dengan profesi saya selaku guru penggerak, apakah guru penggerak, apa guru P3 atau apa saja sebagai predikat dari kita masing-masing. Tapi ada tulisan yang mengarah ke sana untuk mengembangkan profesi kita selaku guru dan sebagainya. Nanti akan kami tempatkan di profesi dan karir ya itu. Kemudian ada psikologi ya. Psikologi itu ya pendapat Bapak dan Ibu baik itu berupa opini secara khusus yang mengarah kepada psikologi, mengarah kepada penanaman moral, mental dan sebagainya kepada peserta didik atau kepada teman-teman guru yang lain, mungkin ada kaitannya dengan psikologi akan kami tempatkan di rubrik psikologi. Tetapi pada umumnya nanti akan diarahkan ke opini. Kalau opini itu kan bebas, yang mana saja ya. Kemudian organisasi itu biasanya kegiatan PGRI, ya biasanya ini news ya.
kegiatan PGRI baik itu kota ataupun provinsi bahkan nasional ya, itu bisa kita muat di majalah ini. Organisasi, bangun organisasi yang lain juga bisa ya, organisasi bukan cuma PGRI saja gitu. Ini ada organisasi yang ada hubungannya dengan sekolah-sekolah swasta, misalnya MBPS ya, Majelis Permusyawaratan Sekolah Swasta ya, perguruan swasta. Nah itu kita muat, nggak masalah, kita kan kerjasama, nggak ada ini bukan cuma PGRI saja, itu namanya organisasi. Forum, nah ya kemudian kalau forum itu kalau Bapak dan Ibu punya forum-forum apa, misalnya forum-forum dari kegiatan alumni misalnya ya, kegiatan alumni itu kan namanya forum, atau forum apa saja itu kita siapkan rubriknya sehingga Bapak dan Ibu bisa memilih masuk ke forum apa, masuk ke forum atau ke rubrik apa gitu ya. Kalau untuk newsnya ya, tapi kalau untuk artikelnya juga nanti kami yang akan mengarahkan, atau Bapak Ibu sendiri sudah mengarahkan sendiri, silakan ya, sesuai atau tidak dengan ketentuan yang kami kehendaki ya. Kemudian sekolah dan kampus itu biasanya berita sekolah. Nah ini yang newsnya di sini ya. Sekolah dan kampus, kegiatan-kegiatan sekolah dikasih fasilitas yang lumayan banyak, beberapa halaman di bagian tengah ya. Kampus ya kampus, dan kebetulan yang kampus yang terdekat itu kampus yang ini adalah Unindra ya, karena Unindra itu adalah Universitas PGRI yang sekarang ini, yang mungkin banyak juga Bapak dan Ibu yang lulusan dari Unindra. Kebetulan saya juga dari 2013 sampai 2023 itu saya menjadi salah satu pengajar di Unindra itu juga, sehingga kegiatan-kegiatan Unindra itu ya hampir selalu dimuat di majalah Gema itu, karena memang ada hubungannya lah majalah Gema dengan Unindra dengan PGRI itu, karena sama gitu ya. Jadi ke sekolah dan kampus. Kemudian remaja, mungkin remaja ini bisa kegiatan-kegiatan pramuka, bisa kegiatan-kegiatan karang taruna ya, baik itu di sekolah ataupun di mana, misalnya kegiatan-kegiatan camping atau apa saja yang kira-kira membangkitkan semangat anak-anak muda, anak-anak remaja, kita muat ya. Silakan Haji, Bapak Ibu ya, sudah mohon habis maaf, waktunya. iya sudah jam 2:03. Oh iya, baik. Nah, memang waktunya memang cukup juga ya. Tidak terasa ya Pak Jadi Haji emang. ya, terima kasih. Saya pikir itu bisa mungkin kalau di share screen-nya ini mungkin bisa disebarluaskan oleh Bu Atun, karena saya sudah sampaikan seperti ini, ada dan sebagainya mungkin bisa dilihat ya. Saya kira untuk materi yang simple, yang singkat ini saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Bapak dan Ibu. Tetapi yang saya inginkan adalah follow up-nya. Silahkan Bapak dan Ibu menulis ya. Menulis kepada saya, dikirimkan. Nanti saya kirim emailnya. Mungkin pada ada saat chat nanti akan saya tulis email saya, sehingga saya juga kalau misalnya dikirim ke email Gema, pasti yang mengedit saya juga. Jadi akhirnya ke saya saja. Itu saja barangkali. Untuk sampai saat ini mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya, dan memang hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan selanjutnya saya tunggu hasilnya berupa tulisan-tulisan dari Bapak dan Ibu, baik di majalah kita ataupun mungkin tulisan yang lain, silahkan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi atas ilmunya kita para sekolah, kegiatan-kegiatan di sekolah bisa dibuat dengan news, berita, lalu melakukan kerangka tulisan jurnalistik, dibikin naskah format Word, fontnya 12, nanti bisa kirim ke majalah Gema bagi yang mau dipublikasikan. Begitu ya Pak Haji ya. Nanti di sesi terakhir akan ada tanya jawab, tapi sebelum ke tanya jawab kita lanjutkan untuk ke narasumber kedua, yaitu Bapak Muhammad Fajri. Kepada Bapak Muhammad Fajri MPD, saya persilakan untuk memberikan paparannya. Terima kasih.
Terima kasih Bu Suryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Mohon izin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. suara saya kecil apa terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Sip. Alhamdulillah. Jelas, Pak. Baik, Terdengar, baik. Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Izin saya share screen dulu ya. Sebentar. Ya. Oke. Izin Bapak Ibu. Tadi alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan dan menyaksikan, mencermati dan memperhatikan apa yang bagaimana pokoknya sebuah naskah itu bisa dimunculkan, bisa dibuat dan bisa dirangkai sehingga tampil layak cetak, bisa lihat dalam bentuk Nah, akan coba bagaimana cara menulis di media. Nah, media ini dalam artian kalau saat sekarang kan kita bisa dibatasi dalam dua dimensi ya, artinya media secara online maupun secara offline. Nah, mayoritas sekarang memang banyak perusahaan-perusahaan media baik asing ataupun di Indonesia itu lebih memilih untuk digeser secara dinamisasinya itu menuju ke online. Tapi jangan salah Bapak Ibu. Saya beberapa waktu lalu pernah dapat ngobrol gitu ya dengan orang media dari media Indonesia, dari yang ininya Dahlan Iskan itu juga menyampaikan bahwa sekelasnya koran, saya lupa namanya itu, yang di Amerika pokoknya, British atau apalah gitu, saya lupa namanya, British Inggris ya. Nah, itu justru mereka mempertahankan koran dalam bentuk fisiknya Bapak Ibu. Koran dalam bentuk fisik. Di samping mereka juga tetap mendiversifikasi dalam bentuk digitalnya. Jadi ada niatan apa di sana? Nah, itu yang perlu kita dalami di situ. Nah, di negara kita banyak koran-koran bahkan yang sudah nasional, yang mungkin sudah mulai go public dan go internasional, malah banyak yang kolaps dalam artian mereka memberhentikan versi cetaknya, dialihkan ke digital. Nah, itu pengetahuan awal yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu coba silakan dibuka handphonenya, diarahkan. Saya ingin melihat jawaban dari Bapak Ibu. Pertanyaan kita yang pertama, mengapa kita harus menulis Bapak Ibu? Karena saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini itu sudah punya niatan, sudah punya itikat untuk menulis dan tulisannya itu akan dimuatkan gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti kita nulis dan seterusnya hanya menjadi buku diary yang kita simpan di bawah bantal atau mungkin di bawah kasur kita puluhan tahun, tahu-tahu kita udah menikah berkeluarga punya anak kita yang melihat catatan-catatan kita di situ. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita punya sesuatu yang mungkin bisa orang lain bisa istilahnya membaca seperti itu. Alangkah baiknya kalau kita muat ke dalam bentuk media, apakah itu ke koran, tabloid, majalah, ataupun bahkan media online seperti itu. Nah, ini silakan Bapak Ibu boleh diisi. Nanti kita sama-sama lihat. Saya ingin lihat dulu Bapak Ibu kira-kira niatannya ini dari awal itu untuk apa Bapak Ibu menulis. Silakan bisa diarahkan scan barcode-nya ke sini atau bisa juga diklik s.id/kgp.pre. Silakan Bapak Ibu. Saya tunggu. Nanti hasilnya akan muncul di sini. Oh, enggak muncul di sini. Kita tunggu 2 menit kali ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu boleh diarahkan ke sini, kemudian diisi. Di situ ada kumpulan post-it, ada kumpulan template yang siap diketik oleh Bapak Ibu. Satu orang jangan lupa dikasih nama juga. Jadi tujuan Bapak Ibu itu kenapa harus menulis, kemudian dibubuhkan nama, mungkin bisa dilengkapi dengan asal instansinya, silakan boleh. Atau misalnya nggak pede, cukup mengetikkan saja, nggak usah pakai identitas, silakan.
Kita tunggu 2 menit ya Bapak Ibu ya. Sementara saya stop dulu, kemudian kita lihat di sini. Nah, sudah mulai ada beberapa. Nanti kita lihat satu persatu hasilnya Bapak Ibu. Kita masih tunggu ya Bapak Ibu ya. Suaranya tidak terdengar, Pak. Baik, mohon maaf. Ini pertama dari Pak Rahmat Hadi Setiawan mengatakan menulis dapat menjadi sarana komunikasi yang terpercaya untuk menyampaikan informasi secara lengkap, sistematis, dan terarah. Nah, orientasi saya langsung kepada bentuk tulisan reportase atau misalnya ya pokoknya kalimat berita ya yang naratif begitu. Nah, kemudian karena dengan menulis kita mampu menembus banyak kepala tanpa harus banyak berkata. Waduh, ini dalam ini. Dari nggak ada identitasnya yang ini. Oke, kita ini kan kemudian ada juga menulis merupakan kegiatan menumpahkan segala ide. Nah, kalau menumpahkan itu kan orientasi berarti dikeluarkan semuanya ya Bapak Ibu ya. Menumpahkan segala ide atau perasaan yang sedang dipikirkan atau dirasakan. Bu Mary Krisnatalia SMP Negeri 176. Selanjutnya menulis untuk mengungkapkan isi pikiran, perasaan, dan ide-ide kita. Oke. Kita lanjutkan. Saya mau mencoba menulis untuk menuangkan segala ide permasalahan yang terkadang tidak bisa saya bagikan atau ungkap secara langsung. Baik. Jadi apa namanya menggunakan apa sih istilahnya itu second choice lah gitu ya, Mbak. Ini dari Bu siapa nih nggak ada ininya. Oke. Terus ada juga Kita lanjutkan, Pak Irsa Wahyudi mengatakan menulis merupakan salah satu cara saya dalam menuangkan segala yang ada di kepala kita, bahkan apa yang bisa kita rasakan juga bisa kita tuangkan dengan menulis. Saya ikut webinar, ininya ketutup, karena ingin tahu cara menulis dan seterusnya. Kemudian menulis dari Bu Neneng Khairia merupakan salah satu cara kita untuk menuangkan. Baik, oke.
berbagi informasi dari Bu Putri Elisa Kalideres 12 pagi. Salah satu melatih cara berpikir yang konstruktif. Oke, gini udah dengan menuangkan keinginan, ide, perasaan dan seterusnya. Oke, baik. Saya stop lagi, kemudian kita kembali ke sini. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Mungkin Ibu Bapak sudah menyimpulkan barangkali ya, dari sebagian besar kita yang ada di sini di ruang Zoom ini, kita itu nulis untuk apa? Tetapi mayoritas menjawab mengatakan nyaris mungkin 80-90% akan sepakat dengan menulis itu untuk mengeluarkan, menuangkan ide, gagasan, isi pikiran kita gitu ya Bapak Ibu ya. Itu kita garis bawahi dulu, kita underline, kita stabilomerain biar jelas. Nah, lantas apakah sama menulis di media dengan menulis di apa namanya di segmen yang lain? Misalnya Ibu Bapak biasa menulis puisi, membuat pantun, cerpen dan seterusnya. Atau bahkan ada yang suka misalnya tadi disampaikan sama Pak Haji, hasil riset, hasil penelitian yang dikonversi menjadi best practice atau misalnya semacam tulisan reportase dan seterusnya seperti itu. Itu pun bisa. Nah, lantas apa yang membedakan dengan bagaimana kita menulis di media? Tadi sekelumit sudah dibahas sama Pak Haji terkait bagaimana proses penulisan, bagaimana apa namanya trik-trik yang bisa kita lakukan di situ ya Bapak Ibu ya. Nah, ada 4 hal yang bisa kita identifikasi di sini, yang bisa kita apa namanya kita ambil. Yang pertama, tingkat kedalaman dan keluasan topik yang akan dibahas. Pada umumnya, kalau kita menulis di media, baik itu majalah, koran, media online dan sejenisnya, itu kecenderungannya adalah kita tidak bisa membahas segala hal satu tema besar secara tuntas dari hulu sampai hilir. Gitu. Jadi dari unsur teoritisnya, implementasinya sampai ke praktisnya di lapangan, sampai kepada kesimpulan dan bagaimana tindak lanjutnya seperti itu. Itu agak kesulitan Bapak Ibu. Kecuali misalnya begini, di satu media itu disediakan misalnya katakanlah 3 halaman. Tapi ini sangat jarang ya Bapak Ibu ya. 3 halaman dan itu nanti akan bersambung. Kalau Ibu Bapak pernah baca koran pos kota, kan di paling depan itu kan banyak ya Bapak Ibu ya. Apa sih namanya? Cuplikan-cuplikan headline-headline yang kayaknya satu halaman itu highlightnya nggak cukup satu. Beda dengan misalnya koran Kompas, Republika, Indopos seperti itu ya. Nah, mereka cenderung, nah dari situ disambung ke halaman berikutnya supaya kita itu penasaran sebenarnya apa nih telah terjadi pembunuhan seorang ibu di daerah mana misalnya kan. Kemudian yang kedua, kuantitas teks yang ditulis. Kuantitas dalam artian jumlah kata di sini kita sudah dibatasi Bapak Ibu. Jadi ketika Ibu Bapak menulis artikel untuk media, itu biasanya paling banyak itu mentok antara 300 sampai 500 kata. Kalau dalam ukuran A4 itu mungkin antara 2 sampai 3 halaman. Dengan border yang standar lah 2,5 sekian sentimeter di situ ya Bapak Ibu ya. Spasinya 1,5, font stylenya 12, atau mungkin Times New Roman atau sejenis itulah pokoknya. Nah, di situ kita harus bisa menuntaskan tulisan kita dalam artian jangan sampai ketika Ibu Bapak membuat artikel untuk media, katakan misalnya begini, persepsi guru. Misalnya pelaksanaan P5 yang sesuai dan relevan misalnya. Dalam tanda kurung persepsi guru, misalnya kalau Ibu Bapak misalnya dari sudut pandang guru BK misalnya kan, dari guru bina konseling. Nah, nanti Ibu Bapak menulis itu tidak hanya sebatas ngawang gitu kalau orang Jawa bilang kan. Jadi nggak apa namanya nggak menggigit gitu kan. Jadi apa sebenarnya? Nah, biasanya yang masih jarang ditemukan Bapak Ibu,
kita kalau sudah ini ke apa namanya menulis di media sebisa mungkin, apalagi kalau itu levelingnya udah media nasional, itu kita nggak usah takut Bapak Ibu. Kita nggak usah takut dalam artian ketika ada satu kelompok atau mungkin ya katakanlah institusi instansi pemerintah yang kita kritisi di situ. Jadi itulah kita kenapa pentingnya kita riset di awal di situ ya Bapak Ibu. Jadi misalnya misalnya beberapa waktu yang lalu kan masalah mata pelajaran agama yang isunya dihilangkan di situ ya. Padahal sebenarnya kenyataannya tidak demikian. Kemudian kita bicara penulisan di media itu harus tuntas, lugas, dan tidak bertele-tele. Jangan seperti ketika ibu bapak menulis puisi, cerpen, pokoknya semua yang berbau fiksi. Jadi tidak sama Bapak Ibu. Jadi di sini lebih cenderungannya kalau kita bicara bertele-tele, sama halnya ketika ibu bapak menyusun sebuah rangkaian perencanaan penelitian gitu. Ketika ibu bapak nulis skripsi, nulis disertasi, nulis tesis, tidak disarankan untuk menulis yang ya itu tadi pokoknya udah ada induk kalimat, anak kalimat, ada lagi penjelasnya gitu kan. Jadi cukup satu subjek, predikat, objek, cukup keterangan katakanlah kalau dari polanya gitu kita buat. Yang terakhir, kita wajib bisa sebelum naskah itu dikirim, kita edit, self editing namanya. Jadi edit menurut kita sendiri Bapak Ibu. Bisa Ibu Bapak kasih lihat ke teman Bapak Ibu, tolong baca. Kalau menemukan kesalahan atau ketidaksesuaian, kasih tahu saya gitu. Nah, itu kita bisa dengan peer assessment dengan sesama teman di situ. Nah, ketika itu sudah, tetap finalnya kan di Bapak Ibu yang mempunyai tulisan itu. Kita mempunyai tulisan itu, kita editing minimal dari 2 unsur Bapak Ibu. Pertama diksi, yang keduanya EYD-nya, PUEBI-nya. Jadi jangan sampai misalnya kita masih bingung berkutat di telepon itu pakai P atau F misalnya. Aktivitas pakai V atau F misalnya. Jangan seperti itu. Jadi itu modal dasar yang saya katakan. Nah, biar nggak kesulitan, Ibu Bapak silakan bisa download di Play Store KBBI versi 5. Di situ Ibu Bapak tinggal di search engine di Play Store-nya, ketikkan KBBI online di situ. Nanti muncul, tinggal diinstal. Nanti Ibu Bapak paling mudah bisa membedakan mana kalimat baku dan tidak baku. Misalnya tadi kata apa namanya telepon, telepon atau telepon pakai F seperti itu. Kira-kira apa nih yang bisa kita tulis di media Bapak Ibu? Di majalah, di tabloid, di koran, di media online dan seperti itu dan seterusnya. Ada 4 yang saya coba rangkum di sini. Yang pertama adalah praktik baik. Nah, yang pertama opini Bapak Ibu. Opini ini biasanya kalau Ibu Bapak baca saya bicara versi cetak dulu. Di koran-koran nasional, koran Kompas itu ada opini, ada kolom opini, atau misalnya di koran lokal juga suka ada kolom opini. Nah, kolom opini biasanya diisi oleh mereka orang yang sudah satu punya nama, kedua punya kedudukan. Misalnya ketua MK. Nah, yang sekarang baru masalah usia kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, dilihat dari sudut pandang hukum ketatanegaraan atau apa misalnya. Apakah ada yang mencederai atau tidak, itu opini. Jadi opini itu berarti kalau secaranya argumentasi kita Bapak Ibu, tetapi argumentasi yang ada dasarnya, bukan sebatas unsur like dislike, bukan karena sebatas itu kan menurut saya bukan, tapi kita juga berpendapat juga ada yang harus kita pertanggungjawabkan di situ. Yang kedua reportase. Reportase ini tadi sudah banyak dibahas sama Pak Haji ya. Jadi ketika ibu bapak punya kegiatan di sekolah, itu akan dimuat di media, apakah di koran, di tabloid bulanan, atau di majalah seperti itu. Nah, itu reportase. Bentuk kegiatan yang benar-benar ibaratnya kita memotret, mengeksposisi kondisi yang ada di lapangan, kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan dengan dilampirkan mungkin beberapa dokumentasi pendukung di situ. Yang berikutnya praktik baik. Nah, sekarang ini lagi banyak di mana-mana Bapak Ibu pasti tidak asing dengan istilah praktik baik ini. Praktik baik itu
ya sesuatu yang misalnya kita sudah menerapkan, kemudian menurut Bapak Ibu itu bermanfaat, kemudian itu kita komunikasikan. Sangat banyak Bapak Ibu bentuk praktik baik itu. Ibu Bapak pasti sudah pernah melihat di PMM kan. Hampir setiap Ibu Bapak buka di aplikasi PMM itu muncul praktik baik pembelajaran, praktik baik pengelolaan pendidikan, praktik baik eh, apa ya misalnya pemanfaatan rapor pendidikan, rapor mutu dan seterusnya seperti itu. Nah, yang terakhir galeri foto. Galeri foto ini biasanya miliknya tim internal dalam artian para wartawan, para reporter yang ada di majalah itu. Kemudian berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya kita perlu tahu ini dulu Bapak Ibu. Ini berlaku di media online maupun cetak. Yang pertama, gaya selingkung. Gaya selingkung itu ibaratnya style tulisannya Bapak Ibu. Ibu Bapak ngirim artikel ke Kompas dengan Republika sama-sama menusuk menukik topiknya. Katakanlah harus benar-benar down to earth, apa namanya? Sampai ke dasar-dasarnya lah gitu kan kita sampai ke akarnya. Tapi mereka punya style penulisan yang tidak sama di situ. Nah, itu namanya gaya selingkung. Jadi itu yang harus kita pahami dulu dalam arti misalnya begini, ibu bapak punya artikel terkait dengan teknologi, tapi ngirimnya ke majalah apa ya misalnya eh saya lupa namanya, pokoknya yang tidak terkait dengan teknologi misalnya majalah yang kaitannya dengan keanekaragaman hayati di situ. Jadi jangan sebut naik ojek di situ kan. Jadi itu kita pelajari dulu. Dalam artian misalnya ibu bapak udah punya artikel atau misalnya baru mau mulai nulis, tapi ibu bapak udah tahu. Jadi kita menggunakan prinsip backward design-nya di situ. Ketika ibu bapak akan menulis, bapak ibu sudah punya sasaran mau dikirim kemana nih tulisan ibu bapak nanti. Jadi ketika tulisan sudah dinyatakan final oleh bapak ibu bapak nggak bingung lagi mau dikemanain gitu tulisannya. Yang berikutnya adalah tidak ada topik yang sama setiap saat. Majalah, tabloid, apalagi koran harian, itu mereka dituntut untuk selalu dinamis. Jadi kalau misalnya katakanlah kayak saya contoh pengalaman yang saya ini kan di majalah Direktorat Sekolah Dasar itu terbitnya 3 bulan sekali Bapak Ibu. Tetapi dalam 1 tahun otomatis kan 4 kali. Nah 4 kali itu nggak mungkin keempatnya itu topik grand design itu akan sama. Itu pasti berbeda. Yang sama itu biasanya apa namanya segmennya, segmentasi di dalamnya. Misalnya ada segmen reportase, ada segmen praktik baik, ada segmen opini dan seterusnya seperti itu. Nah, itu akan sama, tetapi isinya pasti berbeda dan tema dan topiknya akan selalu berubah. Nah, di sini ini penting kenapa? Jadi jangan sampai ketika ibu bapak baru merancang tulisan, ternyata begitu masuk di dapur media itu sudah basi gitu Bapak Ibu. Nah, itu yang sangat disayangkan. Jadi artinya kita walaupun mungkin katakanlah sekarang kita membahas masalah kurikulum merdeka, oke masih relevan, tetapi ada hal-hal yang harus kita update di dalamnya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Yang berikutnya adalah ini ada 3 segmen Bapak Ibu. Ada 3 kategori. Ketika Ibu Bapak punya artikel, itu Bapak Ibu akan satu misalnya media yang menerapkan ketika artikel itu dimuat, Ibu Bapak harus membayar angka sekian. Gitu. Itu ada dan banyak gitu. Ada juga yang sifatnya gratis. Jadi masuk ke dapur redaksi, editing, kemudian ACC baru dimuat. Jadi ketika dimuat ada pemberitahuan ke Bapak Ibu yang menulis dan tidak dibebankan biaya apapun. Yang terakhir adalah Ibu Bapak akan dibayar. Di sini banyak platform-platform digital yang misalnya Ibu Bapak menulis di dalamnya itu dibayar Bapak Ibu. Ada beberapa di antaranya itu model-model novel atau cerpen seperti itu. Jadi satu teks, satu naskah, satu artikel itu dibayar sekian. Bermacam-macam dari 100.000, 200, 300 sampai bahkan di atas 1 juta itu ada. Nah yang terakhir jangan lupa Ibu Bapak
update terus informasi, buka wawasan dengan membaca setiap pagi. Membaca itu tidak sebatas membaca kita membaca buku dan seterusnya, bukan. Tetapi hari ini kita bangun pagi, kita berangkat kerja, ada sesuatu yang kita dapatkan. Kalau saya lupa siapa yang mencetuskan gitu ya. Jadi ketika kita ketemu hari baru, minimal ada 3 hal yang harus kita dapatkan. Kalau kita nggak dapat teman, kita dapat rezeki. Kalau nggak dapat rezeki atau teman, kita dapat pengalaman dan ilmu baru, Bapak Ibu. Ini motivasi yang saya gunakan sampai hari ini. Jadi artinya apa? Ketika Ibu Bapak keluar dari rumah, kemudian nanti pulang siang atau sorenya, harus ada minimal dari 3 ini satu yang kita dapatkan. Kita kalau nggak dapat teman baru atau kenalan baru, berarti dapat ilmu baru. Dari ilmu baru itu kita juga bisa dapat pengalaman baru di situ. Nah, itu yang penting Bapak Ibu. Jadi prinsip long life education itu yang harus kita jalankan. Kemudian yang berikutnya adalah ini beberapa strategi yang bisa gunakan ketika Ibu Bapak akan menulis sebuah naskah, sebuah narasi di dalam artikel yang akan Bapak Ibu kirim ke media nantinya. Jadi dibedakan juga ketika Ibu Bapak menggunakan teks narasi itu untuk konteksnya apa, persuasi untuk apa, dan seterusnya. Sedikit saya kupas dulu. Kalau narasi itu berarti kan naratif ya Bapak Ibu ya. Narasi jadi kronologis, menceritakan ketika Ibu Bapak ada kegiatan P5 di sekolahnya, itu yang akan direportase, berarti Ibu Bapak jelaskan runtutan kejadiannya. Kemudian dari situ ada hal yang mungkin perlu diangkat yang bisa layak orang lain tahu, dan mungkin itu bisa dijadikan salah satu apa istilahnya kelebihan dari artikel Bapak Ibu. Nah, itu yang akan mempunyai nilai jual lah di situ. Jadi sampai ke persiapannya sejauh apa, sekrodit apa, sehektik apa misalnya kan. Apa mungkin ada pengalaman ketika tiba-tiba mikrofon mati, baterainya habis, kelabakan gitu kan, seperti itu. Nah, seterusnya. Nah, yang persuasi yang kedua. Persuasi berarti kan konteksnya itu kita mengajak. Ada kalimat ajakan, kampanye atau apa misalnya, contoh misalnya dinarasikan dalam bentuk kegiatan atau laporan kegiatan Hari Cuci Tangan pakai HCTPS, Hari Cuci Tangan pakai sabun sedunia. Itu yang masih diperingati sekarang sama Kemenkes bekerja sama dengan Kemdikbud, ada unsur lain juga yang dilibatkan biasanya. Nah, di situ ada persuasi yang akan kita masukkan. Jadi, yuk kita cuci tangan pakai sabun. Gitu, seperti itu. Nah, deskripsi berarti menjelaskan. Argumentasi ada tadi ketika kita berargumen, opini. Kita di rubrik opini, kita berargumen di sana. Yang terakhir eksposisi menjelaskan. Itu Bapak Ibu. Nah, ini 5 trik menurut Mas Ardian yang bisa kita gunakan ketika kita akan mengirim artikel ke media. Yang pertama, kenali karakter media. Media yang akan kita kirim itu segmennya apa, dan yang sering diloloskan itu terkait dengan apa. Yang keduanya, topik menarik dan relevan. Menarik dalam artian ketika orang membaca headline judul kita, oh ini apa nih misalnya kan. Kemudian relevan, sesuai dengan ya tadi, topik yang saya bahas. Berikutnya, riset mendalam. Tidak salah, apa namanya, tidak kalah penting dalam artian ketika kita menulis walaupun hanya sebatas artikel, kita wajib minimal Bapak Ibu melakukan studi literatur. Yang pertama itu untuk mengkonfirmasi pemahaman Bapak Ibu terkait dengan topik yang nantinya akan ditulis di dalam artikel Bapak Ibu. Yang keduanya adalah menyelaraskan dan mensinkronkan ketika misalnya berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Indonesia tahun ini turun sekian persen. Nah, itu kan berarti hasil riset yang bisa Bapak Ibu gunakan di situ, yang bisa dirujuk. Kemudian bahasa ringkas, padat, dan jelas seperti tadi di awal, dan cek ulang sebelum dikirim. Nah, tadi sama Pak Haji udah dibahas ini ya. Jadi ini trik yang biasa saya lakukan ketika kita akan menulis sebuah artikel Bapak Ibu. Kita konteksnya artikel. Jadi artikel itu harus tuntas dalam satu pembahasan Bapak Ibu. Jangan sampai masih ngambang,
atau misalnya membutuhkan ibaratnya kalau Bapak Ibu kita mengikuti pembelajaran akan berharap ada pertemuan kedua di situ. Nah, itu jangan. Jadi harus tuntas dalam satu pembahasan. Jadi prinsipnya kita menggunakan piramida terbalik di sini ketika kita memulai dari hal yang umum dulu. Yang umum dulu, kemudian kita spesifikkan, mengerucut sampai kepada titik puncak pembahasan yang harus muncul di dalam teks Bapak Ibu. Simpelnya seperti itu. Nah, ini ada 5 langkah yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika akan membuat sebuah artikel di media. Yang pertama, kita buat kerangkanya dulu. Jadi kerangka itu pointer-pointer kita ke Ibu Bapak membuat misalnya terkait dengan topik capaian pembelajaran yang selalu berubah misalnya. Saya yakin Bapak Ibu mengalami itu. Ya. Jadi ketika kita nanti akan menyandingkan 3 regulasi yang digunakan dari 008 kemudian jadi 033 sampai sekarang yang kita gunakan hari ini dengan 032. Di situ Bapak Ibu ya. Nah, itu kita bandingkan kerangka. Jadi kita buat 3 kerangka versi. Misalnya Ibu Bapak guru biologi, berarti kan di mata pelajaran biologi apa yang berubah dari masing-masing regulasi ini. CP apa yang berubah, apa yang dulunya nggak ada sekarang ada, apakah ada yang dihilangkan ataukah ada yang diselaraskan seperti itu. Itu kerangkanya. Setelah itu kita kembangkan isinya. Kita deskripsikan, kita narasikan, kita ketik semuanya apa yang ada di dalam kerangka itu satu persatu. Jadi bedanya Ibu Bapak ketika menulis artikel di media dengan Ibu Bapak nulis apa ya dalam segmen fiksi. Kalau Ibu Bapak nulis segmen fiksi, Bapak Ibu bisa lompat sana lompat sini dalam artian misalnya Ibu Bapak akan membuat 10 babak atau 10 bab lah kita katakan di dalam apa namanya di dalam novel itu. Nah, 10 itu sudah ada judul masing-masing kan di situ. Nah, ketika judul itu dibuat, Ibu Bapak sudah berpikiran, oh nanti di sini nanti titik klimaksnya dimulai dari babak ini, anti klimaksnya selesai di sini, gitu kan? Nanti sudah selesai cooling down di sini. Nah, kita menulis artikel di sini tidak menggunakan itu. Jadi semuanya harus secara sistematis Bapak Ibu. Jadi A dulu baru B gitu maksudnya. Nah, setelah selesai isi yang Ibu Bapak ketikkan itu, jangan lupa dicek kembali dan lakukan self editing. Tadi self editing kita minimal 2 unsur yang kita edit secara apa namanya secara mandiri ya. Self editing itu pertama dari edit webinya, kemudian yang kedua diksi yang kita gunakan. Adakah diksi yang nyelempet-nyelempet, satu bias gender, kedua unsur syaratnya. Itu paling mudah Bapak Ibu. Nah, kalau sudah yakin tidak ada, jangan lupa tadi kita gunakan peer assessment. Kita tanya teman sejawat kita, suruh baca ada kurangnya atau enggak, atau masih ada kesalahan ketik atau enggak di situ. Kalau sudah, baru kita submit, kita kirim ke media yang sebenarnya membuat ya, ini contohnya ini saya buat tahun 2001 kemarin Bapak Ibu. Digital tapi di online, media online, jadi pandemi yang menghasilkan tapi tidak untuk pendidikan. Nah, ini nanti bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Kita kembali ke sini. Saya kehilangan ini. Close dulu. Sebentar. Nah, oke. Hilang. Nah, ini Bapak Ibu. Ini ada 2 contoh, nanti Ibu Bapak bisa lihat aja langsung. Yang mau mencoba silahkan bisa di scan barcode ini atau diketikkan s.id/kgp tax di sini. Ini Ibu Bapak bisa merancang semacam kerangka
kerangka tulisan yang akan bisa dikembangkan menjadi sebuah artikel di situ Bapak Ibu. Nah, ini saya buka, ini saya buka aja. Nah, ini Bapak Ibu silakan bisa dicoba. Dan jangan lupa ini dibuat salinan dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dibuat salinan, nanti tinggal file, make a copy atau buat salinan seperti ini. Nah, dibuat salinan seluruh presentasi, gitu Bapak Ibu buat. Nah, tuliskan rencana judul yang akan Bapak Ibu buat di sini. Misalnya apa? Saya contohkan aja misalnya. Nah, di sini tulis nama Bapak Ibu masing-masing. Muhammad Fajri misalnya, nah, kita buat salinan. Ada ide Bapak Ibu? Ada yang punya ide? Misalnya saya mau membahas dengan sampah menjadi berkah, misalnya seperti itu. Nama saya dan instansinya. Nah, saya mau memulai dengan konteks sampah yang bermasalah. Atau yang keduanya misalnya bagaimana solusinya, langkah yang sudah diambil apa, dan gerakan yang bisa dilakukan apa, dan ajakan untuk misalnya memilah dan mengolah sampah. Seperti itu Bapak Ibu. Kurang lebihnya. Nanti ini masing-masing ini tulisan akhirnya gitu. Jadi yang nantinya akan Ibu Bapak buat di ini, kalau misalnya paragraf awalnya kurang bisa ditambahkan slide baru atau apa gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dari saya cukup Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa beberapa hal yang bisa disampaikan atau ada pertanyaan silakan bisa kita sama-sama diskusi. Sementara dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fajri atas ilmunya. Tadi yang saya catat 3 hal yang harus dapat setiap hari ya Pak Fajri ya. Kalau nggak teman baru hari ini kita dapat rezeki atau dapat pengalaman. Alhamdulillah dari webinar ini kita hari ini bisa dapat ilmu baru yang kita dapatkan jelasnya. Serta insya Allah kita punya teman baru ya bersama-sama di webinar ini dan mudah-mudahan diberkahi dengan rezeki yang berlimpah. Amin. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Karena mengingat waktu, saya batasi untuk 2 orang pertanyaan dulu. Ya, kita beri untuk 2 orang yang mau bertanya, silakan. Ayo Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Reni dari SDN Tegalalur 02. Ya, Bu Reni, silakan Bu Reni. Saya dari mulai SMP sudah sering menulis, tapi hanya sekedar untuk cerpen dan cerita-cerita fiksi seperti itu. Pada saat saya hendak memulai menulis berita, itu saya tidak pede. Saya takut salah, saya takut tertawakan, saya takut dibully gitu. Tapi kalau Ibu meminta saya untuk menulis cerpen atau semacam fiksi, insya Allah dalam satu hari saya siap Pak. Tapi itu penyakitnya kalau Bira untuk menulis berita, saya sudah pernah dingin Pak. Saya pernah coba, saya pernah coba Pak ya. Tapi kayaknya nggak selesai. Saya waktu saya SMP saya pernah mengisi di beberapa majalah Pak, lumayan bayarannya.
Tapi giliran saya disuruh menulis berita, udah merinding duluan. Kenapa ya Pak? PD-nya itu hilang, langsung udah takut salah. Ntar gue dibully, ntar gue disalahin, ntar ditertawakan. Jadi seolah-olah image saya langsung hilang, langsung brek gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ditampung dulu ya. Silakan untuk Ibu Zoom Pro ya itu. Maaf nih pakai nama Jumpro gitu. Oh iya, Karena sering saya pakai karena berbayar itu ya. Jadi nggak bisa diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rini Haryani, Ibu Rini dari SMP Negeri 22 Jakarta. Yang saya ingin tanyakan nih Pak, saya sebenarnya tertarik ya dengan menulis ya. Pernah beberapa kali tuh temen juga ngajakin nulis komik gitu ya. Cuma karena kitanya belum tahu kemana yang harus maksudnya ngasihnya itu kemana gitu ya. Jadi kita simpan kadang-kadang gitu. Kemudian juga pengennya tuh nulis gitu ya. Cuma kita belum berani gitu untuk memberikan ke yang lain gitu. Makanya mungkin sekarang tuh asiknya tuh kalau ngerjain aksi nyata gitu ya. Itu maksudnya karena udah ada tempatnya gitu. Sementara kalau untuk ke dunia yang lain gitu ya, seperti berita atau misalnya majalah gitu, itu masih benar belum berani dan belum pede, atau takutnya tuh tulisannya jelek gitu atau gimana gitu ya. Itu mungkin bagaimana untuk menghilangkan kita rasa tidak percaya dirinya gitu ya. Kalau misalnya PMM karena kita ada tuntutan ya, maksudnya ngisi aksi nyata gitu. Tapi kalau misalnya yang lain itu belum berani gitu. Cuman tulisan-tulisan aja, kadang-kadang buku tuh udah habis gitu ya, maksud kita yang nulis sendiri gitu. Nah itu mungkin ngasih arahannya bagaimana supaya kita bisa ada medianya gitu. Dan satunya lagi saya mau nanya, apakah semua tadi ya, saya tertarik yang tidak berbayar gitu, yang berbayar itu bagaimana gitu. Itu aja mungkin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Silakan untuk Pak Damar dan Pak Fajri untuk menjawab 2 pertanyaan yang telah diberikan. Terima kasih. Siapa dulu nih? Saya apa Pak Fajri dulu? Silakan Pak Fajri dulu, nggak apa-apa. Baik, karena ada 2 penanya tapi ada kaitannya dengan penulisan berita. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa penulisan berita itu kirim sajalah datanya, foto-fotonya lengkap, nanti kami yang ngolah gitu. Itu entengnya begitu. Tapi sebenarnya enggak harus begitu nantinya. Jadi begini, untuk 2 pertanyaan Bu Rini dan Bu Jumpro, iya, namanya tadi saya lupa. Silakan aja menulis ya. Silakan aja menulis sesuai apa yang dikehendaki, apa yang mau ditampilkan. Jangan lupa dengan faktualnya, dengan foto-foto dan sebagainya. Nanti kami yang menulis gitu loh. Kalau ini majalah Gema ya, untuk sementara. Jadi misalnya tulisan pertama, sudahlah, yang penting ada data-datanya, nanti kami yang nulis, kamu edit, bahkan mungkin ya 50% atau 60% kami yang mengolahnya, tetapi dasarnya dari Ibu atau dari siapa yang ngirim gitu. Nah, sehingga nanti kalau misalnya sudah terbit, kan akan dilihat, oh perubahannya apa nih tulisan saya yang asli dengan yang ini. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal ngikutin aja, oh maunya redaksi maunya gini, ya udah tulisnya gitu lagi, sehingga makin lama makin terlatih gitu. Setelah itu, oh dimuatin, mudah-mudahan sih senang, oh iya dimuat nih tulisan saya. Nah, berarti kan ada rasa senang, tapi kok
berubah gitu. Iya, mungkin karena tulisannya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh redaksi yang bersangkutan. Jadi kami yang nyusun, kami yang mengolah, mungkin bisa 60%. Tapi yang lebih bagusnya, kalau yang sudah bagus ya nggak usah 60%. Mungkin 1 atau 2% saja mungkin dari ejaannya dan yang lain-lainnya. Begitu. Sehingga kalau sudah dimuat, oh maunya redaksi begini ya, nulis lagi seperti yang sudah dimuat gitu. Kira-kira begitu kalau dari saya. Untuk dua penanya sama ya tadi. Jangan takut. Toh kalau tidak kalau tidak sesuai atau belum sesuai ya nggak dimuat lah, nggak bakal dipublish gitu. Tapi kan udah pasti kami akan menerimanya dan akan mempublishnya dengan catatan ya dirubah judulnya, makanya itunya lah, pola-pola tulisannya dan sebagainya. Saya kira cukup jelas barangkali pertanyaan. Silahkan kalau Pak Fajri ada jawaban yang lain. Terima kasih Pak Haji. Mungkin sedikit menambahkan ya dari Bu Rini dan Bu siapa tadi, saya lupa namanya, maaf. Sama Pak, namanya Rini juga Pak. Siap ya. Jadi double Rini ya. Saya Reni Pak. Saya Reni. Oh Bu Reni, sorry ya. Bu Reni sama Bu Rini ya. Baik, kalau tadi ya saya ingat dulu dari Bu Rini kan bertanya terkait dengan yang berbayar tadi ya Bu Rini ya. Nah kalau yang berbayar itu kan ada tiga segmen yang saya sampaikan tadi. Yang pertama berbayar, yang keduanya free tanpa bayar dan tidak dibayar, dan yang ketiga kita dibayar. Nah kalau yang berbayar biasanya artikel kita masuk, editing tetap ada, artinya ya tadi disampaikan sama Pak Haji, semua artikel, semua berita, semua naskah yang masuk ke dapur redaksi tidak ada yang 100% lolos, dalam artian pure dari tulisan tangan, dari catatan Bapak Ibu, ketikan Bapak Ibu, itu tidak ada yang diedit sama sekali, tidak ada, pasti ada yang diedit gitu. Nah tinggal editingnya inilah nanti kekuatannya, apakah berubahnya mungkin hanya 90 hanya 10% yang diganti diksinya, atau mungkin kepanjangan akhirnya di-cut atau dan seterusnya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah kalau yang masalah yang berbayar itu biasanya ini Bu, itu aplikasi. Biasanya aplikasi, saya lupa namanya, tapi searching di sosmed aja pasti muncul Bu. Nulis dibayar gitu aja nanti keywordnya di situ. Nanti akan muncul beberapa aplikasi itu ada, bahkan yang bisa kita, jadi itu kayak semacam ketika kita menulis, Bu Rini bilang katanya kalau saya nulis, Bu Rini juga tadi sama, kalau saya suruh nulis fiksi saya siap gitu, tetapi ketika yang berita saya udah panas dingin sebelum mengerjakan gitu Bu Rini ya, disampaikan gitu ya. Nah jadi gini, segmennya kita bicara hari ini kan kita membahas terkait dengan artikel di media. Nah, artikel di media itu kita terbatas satu, kuantitas jumlah huruf, kata, dan kalimatnya. Jadi kita kesana dengan tulisan kita, misalnya ketiga halaman, atau kita pakai sistem persentase. Introduction-nya 10%, konten materi dalam artian teorinya itu dosen, berarti 50% itu untuk konteks jadi praktis di lapangan, itu yang paling penting. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu